Paul Dekes. Pendidikan atau dunia sekolah, ya udah pokoknya manfaatin waktu dengan baik aja lah. Pokoknya ya puas-puasin ya, organisasi ya, mungkin main, terus pertemanan, evaluasi one on one. Satu. Oh iya, one on one. Kalau one on one itu ngapain? Nah, itu lebih serem lagi. One on one tuh lebih serem karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paul. Kali ini saya podcast ini kedatangan tamu di ruangan saya, luar biasa ini. Tamunya ini dulunya anak-anak aktivis organisasi, sekarang nggak tahu kerjaannya apa, biar mereka aja yang jelasin. Ya, pertama ada Kiki, panggil aja Kiki ya. Silakan. Kipang. Ya. Gimana? Halo semuanya. Apa ya? Ya, jadi sekarang apa aja? Nama saya Kiki, saya alumni global. Alumni organisasi global juga, cukup aktif juga dulu waktu masih sekolah. Ya, termasuk pembinanya ini, Pak Ul ini yang membuat saya harus aktif banget di sini. Mantap banget pokoknya, Pak ya. mantap. Sekarang kerjanya di hotel di Sheraton di bidang jasa pelayanan gitu. Mas, ini ada teman saya. Oke, satunya Alpart. Oke, nama saya Alpart. Saya juga alumni dari bimbingannya Paul nih. Bimbingan Paul semua ini. Bimbingan Paul semua kita. Iya, betul. Ya, sekarang kesibukan saya sebenarnya lagi di Surabaya. Tepatnya di apa tuh? DBL Indonesia. Wow, kita nih kita lagi ngejar-ngejar DBL, ternyata ada orang DBL ya di sini. Ada orang dalam ya, Pak ya? Jangan sebut orang dalam. Jangan dong. Kan kebetulan Oh, ya, iya, dari benar. dulu kita nggak tahu kalau Privilege lah. Alpart ini ada di DBL. Betul. Ada diam-diam Aku di balik layar aja. Iya, diam-diam dia nontonin GPS ya saat main ya. Support banget gitu. Iya, berarti kan nanti yang di Jawa Barat nih kita di Bandung finalnya ya. Iya, di Bandung. Nonton nggak, Pak? Ya harusnya lah. Ya, Malah dia bikin acara request kayaknya, request untuk berangkat ke Bandung. Iya, cuman sehari atau berapa Iya. kali kan tahu. Pura-puranya kan kunjungan bilateral ke Bandung. Nah, itu. Bisa. Cek kompak dulu. Kita kan udah tahu loh ada ultrasnya. Apa? Zaman kalian tahu nggak punya ultrasnya? Nggak ada. Nggak ada, ultras Nggak gitu tahu. aja ya dulu kita ya. Iya. Emang ada, Mbak? Ada sekarang sudah official ultras. Ada Instagramnya namanya Jakas. Widih, apa tuh? Jakas. Logonya banteng. Ih, banteng. Banteng apa namanya? Banteng berbulu gitu. Oh. Jadi salah satu Buffalo. Iya, salah satu hewan. Cuman itu Jakas tuh aslinya bukan banteng. Oh. Idenya berawal dari kata Jaka Sampurna. Oh, iya. Jakas Sampurna. Samping kelurahan. Iya. Jaka Kan biasanya kalau ultras itu kan selalu identik dengan teritorial. Iya, benar. Ya kan? Benar. Viking gitu kan. Iya, Kan iya, wilayah benar. ini kan kita Jakas gitu kan. Iya, Jack iya, gitu kan. iya, Jaka Sampurna. Jakas. Boleh. Ini jarang-jarang loh saya ngasih tahu aslinya nama Jakas. Apa baru keceplosan sekarang nih? Oke, baik. Ini ceritanya memang sangat kebetulan dan sayang kalau dilewatkan ya ada kalian berdua. Kira-kira ada ini nggak sih cerita yang korelasi waktu kalian SMA terus kalian kerja tuh, ada nggak korelasinya tentang kesibukan di organisasi atau apa? Ada nggak? Dari siapa dulu nih? Ini dulu. Yang paling tua deh. Aduh. Dari organisasi ke kehidupan kerja ya. Iya. Itu paling kalau menurut saya itu yang paling yang paling make sense atau yang benar-benar ada relasinya atau realitanya itu ya time management sih. Time management tuh penting banget yang namanya time management itu. Karena dulu waktu sekolah itu kita itu selain belajar di kelas, kita juga ikut organisasi yang mana organisasi itu kan biasanya di luar jam sekolah ya, Pak ya. Biasanya kan dia setelah pulang sekolah baru aktif, atau mungkin jam istirahat, atau mungkin di hari Sabtu atau Minggu atau hari libur. Nah, begitupun di dunia kerja. Kalau di dunia kerja, gimana cara kita tuh membagi waktu antara kerjaan yang emang harus kita selesaikan dengan deadline sama kerjaan yang kadang tuh kita punya kerjaan yang di luar di luar kerjaan pasti kita gitu. Jadi kadang ya tergantung atasan kita nyuruhnya ini gitu kan, ya harus kita tetap kerjain kan gitu kan, dia nyuruh gitu.
Walaupun padahal kita tuh punya kerjaan pasti kita loh yang harus kita selesaikan juga. Ada gitu. job desk Tapi aslinya. Ada ya. job desk yang lainnya Yang itu. lain. Itu Tolong yang tambahin ini gitu ya. Misalkan iya, ini. belum ini dong, tolong tambahin lagi. Oh ya, yang ini kamu belum ya ini lah. Handle ini dong. handle Nah, ini. itulah jadi yang ibaratnya time managementnya harus apa ya? Harus terorganisir dengan baik lah. Intinya terlatih di organisasi. Iya, organisasi terlatih banget Terlatih. karena dulu kan ya kita manage waktu juga gitu. Setelah pulang sekolah mungkin ada yang les atau ada yang ikut bimbel. Gimana cara kita untuk membagi waktu aja gitu sih. Oke, sekarang sama Alpa. Oke, kalau aku sih Ini kita sambung lagi ya. Iya, guys? boleh. Aman. Kalau aku lebih ke disiplin ya. Soalnya dulu pas SMA nih, Heeh. kebetulan aku ikut pramuka. Oh, Bantara. Bantara, aku menjadi seorang bantara. Jadi ya kebetulan aku di Surabaya istilahnya merantau ya. Jadi kayak- Bantara juga. Oh enggak dong. Pembina di SMA lain ini. Iya benar. Jadi udah kebiasa lah jadi survival hidup sendiri gitu. Oh, Jadi udah terlatih lah selama SMA nih ikut pramuka Bantara nih sangat bermanfaat banget lah. kan tadi kedisiplinannya. Berarti kan kamu kan adanya di IO ya, event organizer gitu ya. Betul. Nah itu disiplinnya di mana? Itu kerjaannya bebas. Emang ada waktunya tuh gimana? Nah kalau di IO kan harus taat sama rundown terus timeline sebuah acara, terus apa sih ada deadline juga kan? Kalau Target untuk ya. Target. Kalau aku divisiku kan divisi partnership and sponsorship di DBL Indonesia. Jadi gimana mencapai target sponsor ini dalam waktu beberapa bulan aja sebenarnya. Nah itu harus penting juga kayak yang tadi Kiki bilang buat time management. Karena banyak juga yang dipikirin gitu. Oke. Terus di organisasi kan suka ada ini ya, apa sih? Planning, bukan suka sih, emang konsepnya kan planning, ya kan? Harus ada planning. Kemudian dunia Ya. itu kan pelaksanaannya, Ya. ya. Nah kemudian terakhir evaluasi. Dalam dunia real seperti kerjaan itu 3 konsep itu masih dibutuhin nggak? Oh jelas ada. Pasti ada, Pasti apalagi ada. kalau kita garap event ya. Yang namanya planning tuh pasti ada. Planning pun nggak hanya satu. Kita planning sampai 3 plan. Plan A, plan B, plan C. Plan A-nya misalnya seperti apa, plan B seperti apa, plan C seperti apa. Lalu ketika plan A misalnya kita jalankan, nanti ada evaluasinya. Evaluasinya itu gimana? Terus plan B juga ada evaluasinya gitu. Nah, kalau misalkan di dunia hotel atau di dunia event itu ada namanya apa ya, kita biasanya pre-arrival meeting atau pre-event meeting lah gitu, technical meeting lah bahasanya, technical meeting gitu. Nah itu kita bahas semua itu dari plan A sampai plan C kita bikin. Lalu di event sendiri tuh biasanya ada laporan untuk event sendiri gitu. Lalu setelah ada laporan untuk event sendiri nanti ada namanya post event atau kita sebutnya biasanya evaluasi lah. Nah untuk kedepannya berarti jangan sampai misalnya ada kesalahan-kesalahan itu kita terulang lagi gitu, atau antisipasi kesalahan-kesalahan tersebut gitu sih Pak. Itu penting banget sih yang namanya planning, terus eksekusi sama post event lah gitu. Kalau di kita kan sekolah kan SMA adanya proker gitu ya. Ya program Nah, kerja. kalau di dunia kerja nih yang di Mas Kiki ini, Kak Kiki ini apa ininya? Namanya proker juga atau apa sebutannya? Sebutannya kalau kita kan job desk sama LSOP ya Pak ya. Karena kalau LSOP. ya, kalau proker kan itu masuknya kan kegiatan-kegiatan dari manajemen langsung ya kalau proker ya. Jadi nanti kita tuh tim eksekusinya sih Pak, kayak gitu. Jadi yang mengeksekusi sesuai dengan LSOP dan job desk kita gitu. Kayak gitu sih Pak. Itu misalnya berganti apa ya, sampai target 1 tahun gitu. Kan kita kan ibaratnya 1 tahun ya. Oke, kita misalnya pengurus kita 1 tahun. Nah, kalau di pekerjaan berarti tetap durasinya 1 tahun atau apa? Nah, kalau misalkan di kantor saya sendiri itu, kalau di bagian saya atau divisi saya itu ada namanya penilaian masing-masing individu Pak. Nah, penilaian masing-masing individu itu dia tuh berdasarkan dari survei event yang diisi oleh klien kita gitu. Jadi kalau misalnya klien isinya bagus, ya otomatis raport kita bagus nih gitu. Karena yang handle eventnya misalkan saya Kiki gitu. Cuman kan ada beberapa orang nih, tim saya ada 2 orang gitu. Jadi baik lagi kalau misalnya saya nggak handle mereka ya
ya dia nggak akan survei saya gitu. Jadi berdasarkan apa ya, KPI itu berdasarkan survei itu aja sih Pak. Balance scorecard lah kalau nggak salah namanya tuh. Oke, sekarang Pak, kalau di kamu kan DBL cuma ada setahun sekali. Berarti itu juga durasinya nggak nyampe 2 bulan ya, setahun ya, sebulan kayaknya, sebulan setengah atau apa. Berarti sisanya nganggur dong selama. Nganggur ya tuh. Istilahnya nganggur atau ngapain kira-kira coba? Planningnya berarti sekarang masanya apa? Planning atau evaluasi? Jadi DBL sebenarnya kalau dilihat per kotanya kan emang bentar-bentar ya. Iya, oh. Cuman kan DBL sendiri ini kalau belum tahu nih kita jalan di 30 kota di seluruh Indonesia. 30 kota. 30 kota. Jadi timelinenya tuh padat sebenarnya setahun. Gak ada nganggur ya. Bener ya. Jadi dari Juli itu start season tuh di Surabaya. Terus Juli. Berarti Juli besok nih Surabaya. Juli besok udah di Surabaya. Terus lanjut lagi Agustus di sebagian Jakarta. Sampai berakhirnya tuh di Maret biasanya. Itu untuk season pertandingan basketnya, liganya. Nanti di April itu ada namanya DBL Camp sama DBL Festival. Di April, Mei-nya nanti ada seleksi. Di Juninya nanti ada berangkat ke Amerika, DBL All Star. Jadi sebenarnya 1 tahun itu ada timelinenya ya? Penuh semua timelinenya. Jadi di awal dari Surabaya, Juli. Betul. Terus running di beberapa kota bulan selanjutnya. Oh makanya kenapa kemarin tuh kita abis dari selesai Bogor itu Tangerang baru mulai ya Pak? Lagi mulai yang Tangerang gitu kan? Betul. Oh. Karena kalau bareng semua Pak, kasian juga timnya nggak ada Pak. Bareng squad tim. Habis Pak orangnya DBL. Kita terbatas, tim kita terbatas. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan sih ada yang misal ini berjalan, kota ini barengan juga jalan. Kan ada panitia lokal ya? Ada panitia lokal. Berarti kalau Kalpart ini panitia apa? Interlokal. Ada interlokal. Apa interlokal? Interlokal ya. Tapi emang domisilinya lebih seringnya di Surabaya. Surabaya kita head office-nya di Surabaya. Jadi semua ada administrasi semua di Surabaya semua. Oke, saya mau nanya nih ya. Kalau boleh. saya sempat kaget karena alumni GPS tuh termasuk yang ngelola DBL. Iya. Nah, pada saat itu ngeliat GPS ikut DBL kaget nggak? Perasaan kan di sana ya. Wah, gitu. Gimana? Sebenarnya pas sekolah di DBL kan udah terkenal ya kalau GPS nih jago basketnya. Sebenarnya. Iya. Kalian tahu kan ya dari GPS? Tahu. Nah, pas ngeliat di apa? Sebelumnya tuh nggak pernah nonton DBL. Setahun-tahun setelah lulus kuliah lah nggak pernah nonton DBL. Tertarik ya? Belum tertarik basket. Kita kan baru ikut 2 kali ini kan DBL. Iya. Kita nih baru ikut 2 kali. Terus? Nah itu kemarin baru lihat, wah, kok bisa menang nih? Bisa menang nih. Langsung lah pamer lah di kantor nih kalau sekolahku menang nih. Waduh, di kantor. Gila. Jadi nanti kalau ada merch GPS bisa kali ya dijual ya? Boleh lah ya. Bisa lah. Gitu kan. Belajar. Iya itu ya apa namanya? Harapan Mars. bangsa. Iya, Mars global. Belajar. Hafal gua. Berarti di teman-teman yang di kantor DBL pusat itu tahu kalau dirimu Tahu. alumni GPS? Tahu. Sampai Surabaya. Banyak kok yang maksudnya yang karyawan-karyawan DBL sekolah-sekolahnya dulu ikut DBL juga. Jadi emang sama-sama dukung sekolahnya semua jadi sebenarnya ya. Terus dirimu ngasih tahu, "Par, ini sekolah gue nih," gitu. Iya. Waduh. Iya. Bangga dong, Pak. Bangga. Bangga Banget, makanya ini datang ke sini lagi nih. Iya, luar biasa ini. Sebagai ya saya sih kagetnya tuh pas kasih tahu Alphard di DBL. Hah? Ya kan? Nah, berarti kagetnya sama kurang lebih ya. Iya, saya juga kaget, Pak. Oke. Berarti Keren lah. apa namanya? Harapannya nih kira-kira. Apa nih? Strategi atau misalnya DBL itu udah berapa lama sih? Baru ya, Pak? Berapa tahun? DBL tahun ini genap 20 tahun. Udah Buset, lama. udah Dari lama. 2004. Lama banget. Lama ya, saya pikir baru. Dari 2004. Saya pikir cuma baru. Tapi angkatan kita nggak DBL ya? Nggak Nggak ada, baru makanya 2 baru 2 kali. tahun. Baru 2 kali. 2 kali. Berarti angkatan kita pemainnya
Enggak, sebenarnya nggak tahu memang bukan pemain atau apa, entah info atau Ya, mungkin kan di miss DBL apa kan ya, ribet, lebih- bukan ribet sih, apa sih namanya? Apa Ketat banget gitu. Iya, ya. ketat. Administrasinya juga harus Iya. gitu kan. Saya juga merasakan di sini kayak pelatihnya, manajernya kayak Miss Asri siapa juga ngurusin juga. Ya di kesiswaan juga ngurusin juga proposal apa segala Iya, macam. iya. Karena kan ada tim medis, officialnya harus ada ini, pakaiannya gitu ya. Ya pokoknya resmi kayak Resmi lah, kita soalnya ini kan nasional berpacu gitu. sama FIBA. Oh iya. FIBA Standarnya ya. Nah, standarnya gitu ya. FIBA tuh FIFA-nya basket. Gitu ya. Federasi Dan basket. kita ibaratnya udah maju, sebutnya rising star kayak gitu ya. Iya. Kalau baru masuk gitu, terus dia langsung Mhm. mengagetkan. Iya, iya. Kan saya bilang bikin ketar-ketir itu. Baru masuk loh ya berarti ya. Iya, Baru berdua masuk kali langsung menang ya. kan langsung masuk ke Bandung. Final ya. Masuk ke Bandung gitu kan. Championship. Yang pertama championship kan. West Java Championship. Terus yang di sini kita yang kedua kalinya champion yang cewek kan ya. Mhm. Nah, cuman kalau sama itu kalau yang apa sih? Kalau yang di Bogor doang namanya apa? Iya, biasa apa Iya. namanya? Liga West Java apa ya kalau Bogor ya? Region West Java Series. West Region lah. West Region. West Java Region. Oh. West Java Series. Nah, West Region. Iya. oh gitu. Kalau yang sana East. East Region. Berarti ketemu barulah. Ketemulah ngumpulin pemenang sini sama runner up. Tapi itu seluruh Indonesia tandingin dong. lagi. Dari Jayapura sampai Enggak, Aceh. enggak, per region aja. Oh, per region. Region kan bisa termasuk Per Jawa daerah. Barat, Per per region. Jakarta, per Oh, Jawa Timur, I see. kayak gitu. Berarti bisa disebut nasional ini ya. Udah nyampe nasional. Kalau kayak gini ya. Region sih maksudnya. Kalau Enggak, maksudnya Apa ya? DBL itu sebutannya bisa disebut nasional. nasional. Nasional ya. Karena nanti kan maksudnya dikumpulin di DBL Camp ini kan dari semuanya tuh. Pilihan-pilihan pemain terbaik Seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia. Yang dari Jayapura berangkat ke Jakarta, dari Aceh berangkat ke Jakarta. Kumpul di situ semua diseleksi. Oke, kembali ke ilmu. Kembali Ilmu, waktu ya. kita ilmu di SMA ya. Oke. Ilmu keorganisasian. Nah, yang ada di SMA dikirim atau masuk ke dalam dunia kerja. Oke. Kan kadang kita di organisasi itu kan suka ada evaluasi. Iya. Bukan suka, memang sering melawan evaluasi di setiap akhir event gitu ya. Harus ada. Iya. Nah, ketika kan di situ kan ada ya entah saya atau pembina yang lain kalau kita di sekolah kan, bahkan kakak kelas atau siapa kan suka bikin menguji mental Yes. dan mengkritik, bahkan memberikan masukan apa dalam dunia real kerja, begituan ada nggak? Ya ada, tentunya ya bos kita yang akan menilai gimana kerja lu selama setahun nih gitu. Ini raportnya apa nih? Biru Manis-manis apa atau merah? pahit? Manis-manis atau pahit gitu. Ya bos tuh kadang kalau emang kita ibaratnya kalau kita nggak aneh-aneh gitu ya mereka sih fine-fine aja sebenarnya. Asal ibaratnya kerja ya, terutama kalau saya di bidang pelayanan ya, kalau misalnya tamu nggak ada komplain apa ya udah raportnya biru-biru aja gitu. Cuma kalau kok setiap Kiki yang pegang eventnya nih tamu komplain mulu gitu kan, masalah mulu lah. Nah itu baru ada tanda tanya tuh kenapa gitu. Nah itu baru dievaluasi biasanya kayak gitu sih Pak. After eventnya itu atau After eventnya. kan kita kan udah triwulan gitu, nggak ada Ya, begitu? ada. Tetep ada 3 bulan triwulan ada gitu gitu. ya. Nanti dilihat skornya gitu. Karena kan ya berdasarkan surveinya dari tamu kan gitu. Makanya kadang trik saya sebagai seorang perhotelan ya, karena emang kerjanya ketemu tamu, ya udah kita tempel tamunya lah. Kalau misalnya emang tamunya udah baik sama kita nih, misalnya kayak Paul gitu kan, sering meeting di kita global, PIC-nya Paul, ya udah saya tempel lah terus Paulnya gitu. Maunya apa? Nah, misalnya sebulan 2 kali lah ya bikin meeting gitu di hotel. Ya udah saya tempel, oh ini kebiasaannya tuh ini loh gitu. Dan harus saya yang pegang gitu, jangan sampai teman saya yang pegang karena nanti pasti kan beda lagi takutnya gitu. Apa ya ibaratnya mengetreatnya tuh beda gitu. Jadi ya itu kadang makanya saya kadang sudah ada tempelan nih misalkan PIC siapa gitu. Saya tempel aja gitu. Maunya sama saya gitu misalkan. Karena kalau sama saya enak nih dikasih inilah apa segala macem gitu. Itu nanti itu mengaruh ke raport saya juga gitu. Sekarang Part, sama juga ada evaluasi gitu. Yang suka marah-marahin itu siapa? Apa dirimu yang suka marah-marahin orang? Enggak, pasti
kemarin kayaknya sebelum cuti deh. Sebelum cuti tuh dikumpulin dulu, kumpulin satu divisi. Nah itu udah dievaluasi lah. Quarter 1 nih udah pada ngapain, hasilnya gimana. Setelah cuti planningnya gimana? Berarti per quarter ya? Per quarter. Kan kita kan 3 4 bulan, kali. berarti 3 bulan. Quarter 4 bulan gitu ya. Berarti 4 bulan gitu kan. Nah, Hai. ini Mr. Andre ya. Mr. Andre. Kita lagi bikin podcast Baru Mr. Andre ini keorganisasian. dulu guru kita atau SMP loh guys. Ini dari SMP loh nih. Sama loh. Iya masih awet muda loh guys. Masih awet muda loh Mr. Andre. Buat sharing keorganisasian. Nah, luar biasa ya. Jadi ada evaluasi Ada. per 4 bulanan ya. Per 4 bulan. Quarter gitu namanya. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Quarter 1 sampai quarter 4 sama quarter 1, 2, 3. Juga per quarter berarti ya. Iya per quarter. Per quarter, per 3 bulan. Per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kok. Terus Kayak Bimanli lah, Bimanli. Bimanli report. Dimandi kan 2. Oh per 2 bulan. Iya, kalau triwulan 3. Iya. Quarter kan 4 ya harusnya. Quarter Iya quarter. Oh, Iya 4 benar. 4 ya, 3 4 kali. bulan. 1 Sekali. tahun 3 kali. Quarter Iya 3. 3 kali. Iya, berarti Benar. 4 kali 3 12. Nah, kalau Catur bulan itu bahasa. catur bulan. Ya, iya kan catur bulan sama catur 4 ya. Itu kalau evaluasi bersama itu ya setiap quarter. Tapi kalau yang evaluasi one on one satu Oh iya, one depan- on one. one on one. Kalau man itu ngapain? Nah, itu lebih serem lagi. One on one tuh lebih serem Itu karena lebih serem itu. adep-adepan nih sama bos. Iya, langsung sama atasan tuh, dipanggil atasan. biasanya ke Itu ruangan. enggak tentu waktunya kapan. Itu ibaratnya kalau kita di sekolah dipanggil kepala sekolah lah ya. Dipanggil. Nah, kenapa nih? Udah ada apa nih? Ada apa sih? Padahal emang rutin sih. Emang rutin, sebenarnya. itu emang wajib. Ya, itu lebih- Memang Sebenarnya perlu lebih ya? pedes di situ. Ya, lebih pedas bener, lebih ngeri lah. Lebih ngeri soalnya ya adep-adepan sama bos langsung. Nah, kalau di SMA one on one begitu perlu nggak? Misalnya buat anak-anak organisasi, itu kan selama ini kita jarang melakukan itu kalau punya kasus doang kan, Yes. dipanggil kesiswaan. Kalau misalnya di organisasi perlu nggak? Perlu banget harusnya. Perlu. Harusnya sih ya minimal Kalau organisasi 2 bulan sekali gitu, atau ya tadi per 3 bulan sekali one on one. Jadi Iya. kalau one on one tuh kalau menurut saya aim-nya itu goalnya lebih, jadi si pembina nih tahu apa ya, lebih ke, karena kan personal dia kan sendiri kan, hanya berdua gitu, jadi lebih paham. Tapi kalau Dia- misalkan dia mau ya mau curhat, mau apa segala macam ya bisa di situ tanpa harus diketahui sama teman-temannya gitu. Nggak malu, nggak Iya. dilihatin Jadi kayak orang. ajang sharing dan curhatnya jadinya ya. Nah, Iya, sharing dan curhat sama ya mungkin penilaian tersendiri dari pimpinan gitu, dari Jadi kayak pimpinan. guru BK ya, bener deh. Ya jatuhnya mungkin kayak konseling, tapi kan kalau konseling kan rata-rata muridnya atau kitanya kan yang ngajuin diri gitu. Tapi Kalau ini kan dipanggil. kalau one on one udah Tapi kan kalau dijadwalin. di BK kan nggak ada judge, apa sih, nggak ada menghakimi ya. Iya, kalau ini kan Kalau pembina ini- mungkin bisa menghakimi. Iya. Ya, kerja kalian, Oh. kerja kamu tuh nggak ini ya. Kalau saya lihat 3 bulan kerja kamu nggak ini, gitu. Nah, yang one on one itu biasanya yang dia kerjanya kurang atau apa? Tapi Yang- semuanya sih, semua. Bang. Semua Jadi semua dapat ya. semua dapat harus. one on one. Kalau walaupun dia bagus kerjanya Iya. one on one. Wajib itu. Jadi ya itu penilaian dari pembina juga atau dari pimpinan kita juga gitu, melihat. Bisa nih kita gunakan ini. Nah ya. itu harus dicoba. One on one. Jadi Iya, one on one. ya berarti kalau misalkan sekarang tahu nggak berapa jumlah OSIS? Nyaris menyentuh angka 100 OSIS MPK. Wow. Dulu kita cuma gocap ya, 50. Gocap paling gitu Iya, kan, paling gocap paling. udah MPK mau OSIS. Iya. Bantara jadi 60-70 lah paling. Banyak banget. Iya. Kan nyampe 100 loh. 100-an gitu pokoknya 108. Emang jumlah murid berapa? Jumlah murid Tiga totalnya angkatan. 300. 3 angkatan. Sekarang peminat organisasinya Sepertiga sendiri tinggi. Peminat organisasinya dulu kan ditawar-tawarin jadi ketua OSIS kan ditawar-tawarin. Kamu mau nggak jadi ketua Sekarang OSIS? penyalonin nih Pak ya? Nah ini langsung Ada- pada nyalonin gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari. Oh termasuk ini Pak, Wah, teman kita, adiknya ada tuh si Samuel. Ada Samuel kan ketua OSIS ya? siapa sih Samuel namanya? siapa? Samuel Riyadi, si Sony. itu Sony. Oh Christian Sony. Sony Oh Riyadi. kamu seangkatan sama? Sam. Samuel. Samuel kan satu angkatan. Iya. Yang anak IPS ya? Iya. Iya. Nah Kelas terus, sama aku. nah dia adanya kan nyalonin. Iya. Nah terus jadi ketua Portal dia. Ih, keren. Nah ketua Portal ya lumayan dia sat gitu Iya. ya. Dari ketua tuh yang kayak gitu, yang sat Iya, gitu. taktis. Oke, kita sudah di hujung Topik. episode kita ya. Jadi tentang keorganisasian, ada pesan ya, harus ada pesan kira-kira buat pendengar nih di nanti saya share ini di grup
keorganisasian, saya posting juga. Ada pesannya nggak Pak kira-kira dari Iya. Mas Kiki ya? Ya kalau di SMA sih selama masih di dunia pendidikan atau dunia sekolah ya udah pokoknya manfaatin waktu dengan Wow. baik aja lah. Pokoknya ya puas-puasin ya organisasi ya mungkin main terus pertemanan pokoknya sebaik-banyaknya. Nanti kalau udah masuk ke dunia nggak tahu ya kalau dunia kuliahan mungkin juga temen udah mulai sedikit ya Pak ya. Udah Pokoknya beda-beda ya. Udah. kalau pesanku sih, kalau kan Kipang kuliahnya di luar ya, Iya. aku kuliah di PTN, jadi mungkin jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Asik. Itu. Jadi Kuliah mahasiswa pulang, kupu-kupu. kuliah Iya, pulang. gitu. Kuliah pulang ya. Iya. Ya ikut organisasi lah, hima, BEM gitu. Yes. Apa aja yang penting organisasi, ada Betul. kesibukan selain Iya. kuliah gitu ya. Panitiaan juga boleh. Karena kuliah itu sebenarnya cuma berapa jam doang ya. Iya, Habis itu sisanya. Pokoknya manfaatin organisasi ya itu waktu SMA sama waktu kuliah deh. Betul. Kalau udah waktu kerja, aduh, boro-boro Masing-masing ya. udah masing-masing. Karena deh. masuk organisasi sangat berguna di pekerjaan. Iya, Wow. kerja ngaruh banget. Oke, terima kasih atas diskusinya dari Kak Kipang dan Kak Alpart. Semoga sukses selalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.